Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat rahmat dan karunia limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sanggup, kita masih mampu menegakkan tulang punggung kita untuk berusaha semaksimal mungkin mewujudkan tujuan daripada Ramadan itu, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena satu-satunya nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan apa-apa, tetapi nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan takwa, maka dialah manusia yang paling beruntung. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di awal ceramah atau tausiah para ustaz dan ustazah, maka mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna syukur yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kaum orang-orang mukmin atau orang Islam, orang-orang di luar Islam, maka ketika mereka mendapatkan bantuan, mendapatkan hoki dan kebahagiaan atau diberikan sesuatu oleh orang lain, maka terkadang terucap secara spontan dari mulut kalian ada terima kan, terima kasih. Kalau bahasa kampung Ustaz itu thank you namanya, ya. Kampung Inggris itu di Sungai Buloh. Terima kasih. Namun apakah terima kasih yang kita ucapkan itu cukup mewakili daripada makna syukur yang sebenarnya, makna syukur yang sebetulnya? Karena ternyata tuntutan Allah Subhanahu wa taala ini minta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kalimat terima kasih tadi, tetapi harus diikuti oleh menjaga atau penjagaan terhadap hak-hak Allah. Contoh, kalau orang sudah berkeluarga, punya anak, lahiran anak, ya Allah terima kasih mengadakan syukuran dan lain sebagainya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup terima kasih saja. Maka apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala harus selanjutnya adalah dijaga dengan baik. Terima kasih telah diberikan motor baru. Terima kasih sudah mendapatkan rezeki di laut. Orang tua kita menambah malas. Nah, orang kita ini hebat, malas saja dapat ikan. Apalagi kalau rajin, ya, malas saja dapat ikan. Kerja goyang-goyang kaki dapat duit. Kerja kipas-kipas dapat duit. Apa tuh? Kerja jahit, goyang-goyang kaki. Sekarang tak pakai goyang kaki, pakai tekan, trek, sudah selesai. Dulu kipas angin sate, kipas-kipas, sekarang tak. Pasang apa? Kipas angin, orang di santai saja, dapat duit. Kan enak, kerja malas, kerja ongkang kaki, gerak-gerak kaki, kerja kipas-kipas, dapat duit. Nah, nilai syukur tadi harus kita lanjutkan dengan pola berikutnya adalah menjaga syukur tadi. Tak hanya cukup di lisan saja. Allah berikan kesempurnaan kepada manusia, bentuknya secara fisik. Allah bekali juga dengan akal pikiran. Maka ya Allah terima kasih. Kalau kita tengok yang lain-lainnya itu tak sempurna. Tengok pokok kayu, cabangnya ada besar, ada kecil. Coba tengok kita, matanya ada besar, ada kecil tak? Tak ada kan? Kecuali ngantuk gitu. Sempurna sangat. Ada kiri, ada kanan.
Ada atas, ada bawah. Ada hitam, ada gelap. Bukan. Ada hitam, ada putih. Ada sebuah ilustrasi yang mengharuskan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Suatu ketika ilustrasi seperti ini. Ada seekor burung yang kehidupannya kondisi fisiknya penyakitan di padang pasir, tak punya bulu atau rambut Pak. Kalau burung itu bulu ya. Kalau kita nyebut ini rambut ketiak, tidak, artinya bulu ketiak. Padahal kalau namanya bulu itu setahu saya dia punya alur tengahnya itu Pak ya. Kalau tidak, ini bulu ketiak, awalnya rambut ketiak. Pengetahuan saja. Rambut. Kita nyebut bulu ketiak. Bulu mata, padahal rambut mata. Sebab dia tak ada tengahnya. Tak ada alur tengahnya. Nah, burung tadi dalam keadaan tersiksa. Kenapa? Dia tak punya baju untuk melapisi dirinya, itu bulu-bulunya. Kalau panas, kepanasan. Kalau dingin, sangat dingin. Beda dengan lagu. Musim hujan, kepanasan. Musim panas, kehujanan. Itu lagu nyala namanya. Ya? Tak punya bulu, kurus. Kemudian di sekelilingnya itu panas, tak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka seketika itu lewatlah burung merpati. Nah, burung merpati ceritanya. Lewat, dia nampak, dipanggilnya, Ti, bukan Siti. Merpati, sini kejap. Singgahlah dia. Kenapa waktu awak sangat? Awak nak ke mana? Aku nak pergi ke surga. Nak jumpa dengan malaikat. Tolong tanya dengan malaikat yang awak jumpa nanti di surga. Tanyakan, kira-kira masa deritaku ini, penderitaanku seperti ini, tak punya bulu, tak punya makanan, air berkurang, kerontang begini, kapan berakhirnya? Oke, kata merpati, nanti ku sampaikan pesanmu kepada malaikat yang menjumpai nanti di surga. Terbang, goodbye, dadah. Sampai di pintu surga, maka merpati tadi langsung menceritakan perihal burung yang sakit-sakitan tadi. Wahai malaikat, ada temanku bertanya dan minta tanya kepadamu, kira-kira masa deritanya ini kapan berakhirnya? Kedepannya dia nak jadi macam apa? Maka malaikat itu mengatakan, kasih tahu kepada burung tadi, 7 tahun ke depan hidupnya akan seperti ini terus, menderita terus, tak punya makanan yang cukup, tak punya air minum, tak punya tempat tinggal, dan bulunya tak akan tumbuh. Jadi merpati berpikir, ini kalimat ini kalau saya sampaikan kepada burung penyakitan tadi, langsung koit. Kenapa? Tak punya harapan ke depannya. Wahai malaikat, bahaya kalimat ini. Kalau sampai sahabatku, kawanku tahu dia akan menderita, maka dia bisa jadi akan bunuh diri atau menderita memang stroke. Jadi kira-kira apa solusinya? Apa yang engkau kasihkan supaya dia bersemangat? Wahai merpati, kasih tahu kepada burung tadi supaya senantiasa membaca doa ini atau bermunajat meminta akan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Apa permintaan bacaannya? Ajarkan kepada dia, ucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang dari pesantren itu paham tuh. Kalau saya tidak dari pesantren, tak pernah merasakan pesantren kecuali pesantren kilat. Mana ada ilmu? Pesantrennya cuma numpang lewat saja. Selesai 3 hari. Tak dapat ilmunya. Alhamdulillah ala kulli hal. Tolong koreksi kalau salah bacanya. Oke, terima kasih. Biar dia balik lagi. Kemudian dia menyampaikan pesan itu kepada kawannya. Wahai burung, kata malaikat, aku diminta sampaikan kepadamu senantiasa engkau membacakan doa ini, permintaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Kau ucapkan setiap hari kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Oke. Thank you Mas Bro. Mudah-mudahan hidupku berubah. Pergilah merpati. Selang beberapa waktu, 1 pekan, dia melewati tempat tadi. Dia melihat,
Burung tadi terloncat-loncat bahagia, bulu mulai tumbuh, di sekelilingnya sudah mulai tumbuh tumbuhan yang hijau, makanan yang sudah ada entah dari mana, wallahu a'lam. Ada bekal airnya, kolamnya mulai berisi, bahagia deh, penasaran, apa tentang kawan nih, singgah. Wahai burung, nampaknya sehat sekarang. Alhamdulillah ala kulli hal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak semua secara spontan, secara serta-merta keadaan yang ada pada diri kita itu menyebabkan kita menjadi bahagia seketika. Dan tidak semestinya, tidak secara spontan, kenyataan yang ada pada diri kita itu justru menjadikan kita stres atau kita depresi dan lain sebagainya. Maka yang terbaik dari kita adalah merespon dengan cara yang positif. Kenapa? Karena segala sesuatu ke depannya kita tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi ataupun rasul atau bahkan malaikatnya. Oleh karena itu, nilai optimislah yang membuat kita terus bersemangat. Kenapa? Karena ternyata kalau kita teropong, kalau kita tele, bahasa Melayu itu kalau bahasa Jawa ya, kalau itu lain lagi ceritanya Pak ya. Mohon maaf. Ya. Kalau kita tengok, kalau kita teropong betul, kalau kita tengok di bawah-bawah kita, masya Allah, masih banyak yang mohon maaf secara fisik, secara ekonomi, secara kenyamanan hatinya jauh mereka berada di bawah kita. Maka terkadang yang membuat itu semua menjadi seolah-olah kita merasa tertekan, kita merasa kurang, kita merasa pokoknya serba kurang, itu adalah karena terlalu tinggi menegakkan teropongnya masalah dunia ini kepada orang-orang yang berada di atas kita. Maka kalimat yang paling pantas kita ucapkan kepada Allah supaya itu menjadi nilai kesabaran buat kita adalah alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya Allah atas segala yang Engkau telah berikan. Karena bisa jadi dalam Al-Quran mengatakan, bisa jadi apa yang menurutmu itu baik, padahal itu adalah tidak baik menurutmu. Atau bisa jadi yang menurut itu jelek atau memang tidak. Janganlah saya kena kondisi seperti ini, itu buruk buat saya. Ternyata tidak. Berapa banyak orang-orang yang gugur tidak sukses menjalani hidupnya ketika dia diuji, diberi dengan hal-hal yang membuat dia merasa hidup mewah atau membuat dirinya merasa serba terfasilitasi kehidupannya. Justru kadang-kadang dengan mewah tadi, dengan semuanya ada, kita merasa tidak punya tantangan. Ketika suatu hari suatu saat itu yang menjadi penopang kita hilang, maka terkadang kita kehilangan pijakan. Maka tak jarang orang-orang tua saya, orang-orang tua kami yang di sana itu mengatakan pengalaman dia bercerita. Coba lihat anak orang itu, semua orang tuanya ada semua, tapi tengok apa jadi anak. Kenapa? Karena merasa ada terus, tanpa pernah berpikir bagaimana susahnya mencari, bagaimana susahnya berusaha untuk mendapatkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah atau pelajarannya, bahwa yang paling penting dia harus kita terapkan adalah bagaimana kita menjadikan nilai syukur kita adalah sebagai rem agar kita tidak terlalu memikirkan bahwa diri kita serba kekurangan. Bahkan dan bisa jadi keadaan kekurangan kita itulah merupakan suatu kelebihan buat kita kalau kita gali dengan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kepada Allah kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.